pujian terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk
kami. Kami percaya Roh Kudus hadir saat ini, siap memberkati kami yang sedang ibadah live streaming, walaupun jarak memisahkan kami, tapi kami percaya kuasa Allah, berkat Allah tidak terbatasi oleh apapun juga. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, Tante yang ditanya dulu yang anak-anak di rumah, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Haleluya. Semuanya bangkit berdiri. Kita siap-siap melompat bagi Tuhan. Kita mau surahkan haleluya 4 kali. Yang paling dahsyat, yang paling luar biasa sambil melompat. Siap? 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. adik-adik, siapkan hati kita, siapkan mata, siapkan telinga untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Dengan keadaan sekarang, dunia yang semakin menakutkan, tapi janji Tuhan selalu dinyatakan bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, yang ada di sini, dan kita senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan.
puji Tuhan, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jangan selalu kata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jangan selalu kata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah dengan setengah suara. Jangan pernah menyerah. Mari anak-anak yang ada di rumah, Jangan angkat pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. saat hati menyembah. Jangan pernah Menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya, bagi yang setia dan percaya. Ayo puji tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan bukakan hati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, agar cerita firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang baik di hadapan Amin. Tuhan, yaitu buah-buah takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom juga. Wah, ada Kakak Brian. Apa kabar hari ini? Pasti dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangan, angkat tangan. Ih, Kakak Brian mendengar firman Tuhan? Iya. Oke, teman-teman yang di rumah juga mendengar firman Tuhan. Adik-adik, angkat tangannya. Oke. Nah, sekarang sudah siap dengar firman Tuhan? Mari sama-sama kita akan dengarkan firman Tuhan. Oke, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kalau beberapa minggu yang lalu ya, Tante Yanti bicara tentang kuasa doa. Lalu Tante Vita pernah juga cerita tentang kuasa perkataan. Lalu Tante Natalia juga cerita tentang kuasa pujian. Nah, saat ini ya, kita akan melihat sama-sama cerita firman Tuhan tentang karya Roh Kudus ya, atau kuasa Roh Kudus. Nah, di dalam Alkitab di situ dikatakan apa? Coba kita lihat dulu Alkitab kita. Buka dulu Alkitab. Ayo Kakak Brian ya. Kita lihat Alkitab kita. Buka Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Rasul yang pertama ayatnya yang ke
8. Coba Tante Vita minta Kakak Brian bacakan dong. Ayo, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Baca kuat-kuat, ayo. Baca yang kuat, ayo. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 berkata apa tadi? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya. Jadi tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun kita berdoa, kita tidak akan bisa mendapatkan jawaban, ya. Walaupun kita baca firman, kalau Roh Kudus tidak bekerja, tidak berikan pengertian kepada kita adik-adik, baca-baca aja, dengar aja firman Tuhan, tapi tidak ada Roh Kudus, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita, ya. Jadi dikatakan tadi, waktu cerita Tante Yanti, kuasa doa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Berarti Kakak Brian, kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya? Iya? Iya. Jadi pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya bisa Papi Heski bilang gini, ya, kita harus penuh dengan Roh Kudus dari anak kecil. Bukan nanti kita besar jadi mama-mama baru kita dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Tidak, dari masih seperti Brian masih kecil, adik-adik yang di rumah masih kecil, harus penuh dengan Roh Kudus, ya. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak punya kuasa apa-apa. Kan tadi sudah ngomong, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas adik-adik Pelnap Samuel GPDI Kota Palu. Tepuk tangan dulu. Yeay. Tante kita percaya adik-adik Pelnap, adik-adik Pelnap GPDI Kota Palu dan Gajah Mada Pelnap Samuel penuh dengan Roh Kudus, dan kita akan penuh dengan kuasa. Contohnya kita perlu dengan kuasa karena Roh Kudus sudah dalam diri kita, ya Brian, ya, Kakak Brian, ya. Nah, waktu kita berdoa kan kita diberi kuasa toh, ya, karena Roh Kudus di hati kita, di hidup kita. Waktu mamanya Brian sakit, lalu mamanya Brian sakit, lalu Brian mendoakan mama. Kira-kira sembuh tidak Brian? Sembuh mama tidak? Sembuh. Kenapa? Karena Roh Kudus memberi kuasa kepada kita. Begitu juga kalau misalnya adik-adik yang di rumah, ya, tiba-tiba kakaknya atau adiknya sakit, ya, kita kan punya kuasa, diberi kuasa, ya. Waktu kita berdoa, karena kita sudah diberi kuasa, ya. Kalau Roh Kudus ada sama kita, diberi kuasa, waktu berdoa jadi sembuh. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Nah, waktu kita takut, waktu kita senang, waktu kita sedih, Roh Kudus bekerja. Karena Roh Kudus menghibur. Menghibur Kakak Brian, ya. Roh Kudus, fungsi Roh Kudus menghibur kita kalau Brian lagi sedih, susah hati, tiba-tiba ada Roh Kudus. Makanya Roh Kudus menghibur. Makanya Brian perlu dengan Roh Kudus. Nah, sekarang adik-adik di rumah tentunya akan bertanya, Tante Vita, bagaimana sih kita bisa tahu apa tandanya kita perlu dengan Roh Kudus? Dulu Brian nakal, sekarang tidak lagi. Dulu Brian tidak suka berdoa, sekarang suka berdoa. Yeay! Dulu Brian tidak suka baca Alkitab, sekarang suka baca Alkitab. Oh, luar biasa, ya, Kakak Brian, ya. Kakak Brian tuh sudah tahu. Tadi Kakak Brian sudah bersaksi, ya, bahwa tanda Kakak Brian tahu dia perlu dengan Roh Kudus, bahwa kalau dulu dia nakal, sekarang tidak nakal lagi. Wow. Lalu kalau dulu Kakak Brian tidak suka berdoa, sekarang dia
Jadi mulai hari ini ya, kalau ada adik-adik yang belum penuh dengan Roh Kudus ya, yang mungkin kayaknya saya ini belum penuh Roh Kudus, kayaknya saya ini masih suka marah-marah, masih suka, itu lagi diproses ya. Jadi tidak langsung tiba-tiba berubah, tidak, lewat proses ya. Proses itu artinya bukan hari ini, tapi dengan perlahan-lahan. Yang penting adik-adik mau berubah. Adik-adik mau apa? Berubah. Iya, kalau berubah, kalau mau penuh Roh Kudus berarti adik-adik mau berubah. Oke. Nah, hari ini kita sudah mengerti ya, sudah belajar firman Tuhan tentang kuasa Roh Kudus. Nah, berarti sudah tahu ya. Jadi Roh Kudus itu berkuasa ya, berkuasa merubah hidup kita ya. Roh Kudus itu bisa merubah hidup kita ya, sehingga kita dikatakan menjadi anak-anak Tuhan. Oke. Puji Tuhan adik-adik yang di rumah. Sore hari ini kita sudah belajar tentang kuasa Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus turun atas kita, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita diberi kuasa, kita berdoa, kita dijawab doa kita, lalu kita berdoa untuk orang sakitnya sembuh. Waktu kita berdoa orang susah diberi kekuatan. Waktu kita berdoa untuk orang yang sedih, pasti dia sukacita. Apa? Sukacita. Lalu waktu kita berdoa untuk orang anak-anak yang takut, dia tidak lagi takut, tapi dia akan senantiasa bersukacita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oke, kita adik-adik kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang singkat pada saat ini. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang kuasa Roh Kudus. Roh Kudus bisa merubah hidup kami. Roh Kudus bisa merubah hidup anak-anak sekolah minggu, Samuel GPD Kota Palu. Bahkan bisa merubah kami orang-orang tua yang sempat mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan di hati kami sehingga kami bisa mengerti, memahami firman Tuhan, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami semua, berkati anak-anak sekolah minggu Belnap Samuel GPD Kota Palu yang saat ini lagi duduk mendengar firman Tuhan, dan yang ada di mana saja seluruh anak-anak sekolah minggu. Berkati Tuhan. Terima kasih orang-orang tua mereka juga Tuhan memberkati, usaha pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat bertemu kembali pada episode yang berikutnya. Tuhan. Persembahannya bisa langsung diberikan kepada Tante Meske atau diberikan kepada guru-guru sektor bagi yang anak-anak kenal atau orang tua kenal. Terima kasih, kita angkat pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Terima
Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami, pulihkan bangsa dan negara kami dari COVID-19. Berkatilah Bapak Presiden dalam memimpin bangsa dan negara kami. Jadikan bangsa dan negara kami sebagai bangsa dan negara yang takut akan Engkau. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Kota Palu. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus berkati Kota Palu, tempat kami tinggal, jauhkan kami dari virus corona yang ada. Ini doa kami, haleluya, amin. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa buat gereja kami, tempat kami beribadah. Berkatilah gereja kami, jaga dan lindungilah gereja kami. Kami juga ingin berdoa buat Pak Peski, berikanlah dia kesehatan selalu. Dimanapun ia berada, jaga dan lindungilah dia. Buat pelayanannya saat ini, berkatilah pelayanannya. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, anak-anak di rumah, ibadah kita sudah selesai dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari bangkit berdiri semua, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa yang baik. Pada siang hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami bahkan terlebih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, pada siang hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah, baik yang di rumah maupun yang dimanapun mereka berada. Engkau memberkati guru-guru yang sudah mengambil bagian pada siang hari ini. Engkau memberkati orang tua yang sudah mendampingi anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Yes.